Di dalam video kali ini, saya kembali mau ajak teman-teman semua untuk membahas sebuah kasus penghilangan nyawa yang menimpa dua orang wanita yang diduga memiliki kisah cinta sesama jenis. Kejadian ini tentu membuat gempar warga yang tinggal di dekat perumahan atau tempat kejadian perkara, karena memang sengeri itu. Yang semakin membuatnya mengerikan adalah pelaku dalam kasus ini begitu tega menghabisi pacar dan kakaknya sendiri cuma dikarenakan cemburu. Lantaran pacarnya kepergok bercumbu mesra dengan kakak kandung pelaku yang juga adalah perempuan. Amarahnya kemudian menghasilkan kegelapan mata yang berujung ia melakukan tindakan sengeri itu. Lalu apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah selengkapnya? Jadi begini. Di sebuah perumahan yang bernama Perumahan Dreamland 2 yang terletak di Kecamatan Rambutan, Banyuasin, Sumatera Selatan, tinggallah seorang pria yang bernama Bobby Harmoko yang pada saat itu usianya baru 27 tahun. Moko, begitu orang-orang memanggilnya. Ia menempati sebuah rumah yang berlokasi di ujung sebuah gang. Ia tinggal bersama kakak kandung perempuannya yang bernama Henry Rangkuti Liasari, 35 tahun, atau yang akrab disapa Ayu. Bersama dengan Ayu kakak perempuannya, Moko juga tinggal bersama satu atap dengan pacarnya, atau tepatnya calon istrinya yang bernama Meilani alias Mei Mei. Mei Mei dan Moko dikatakan masih memiliki hubungan saudara, namun saudara yang jauh. Di rumah itu yang entah rumah sewaan atau milik pribadi, mereka bertiga baru tinggal selama 4 bulan. Tetangga yang kenal dengan Moko, Ayu, dan Mei Mei mengatakan selama ini tidak pernah menemukan masalah-masalah yang berarti terkait kedatangan mereka sebagai tetangga baru. Semuanya baik-baik saja dan biasa-biasa saja. Moko sendiri adalah seorang sopir truk batu bara yang beroperasi di wilayah Banyuasin dan sekitarnya. Tidak main-main Moko dalam menjalani dan menggeluti pekerjaannya sebagai sopir batu bara. Ia memiliki satu unit truk yang biasa ia pakai untuk mengais rejeki. Truk itu ia parkirkan di luar area perumahan. Dikarenakan akses masuk ke depan rumahnya tidak sama sekali memadai untuk ukuran kendaraan yang cukup besar seperti yang dimiliki oleh Moko pada saat itu. Sedangkan Meilani atau Mei Mei pacarnya yang tadi disebut masih punya hubungan saudara yang jauh dengan Moko, adalah seorang wanita yang mengalami kegagalan dalam membina rumah tangganya. Pada saat itu dari pernikahan Mei Mei dengan mantan suaminya terdahulu, ia diberkahi satu orang anak. Jalinan tali kasih yang terbina antara Mei Mei dan Moko awalnya tidak diketahui sama sekali oleh pihak keluarga Mei Mei. 10 bulan lamanya Mei Mei pergi begitu saja dari rumahnya, tanpa mengabari kemana ia pergi. Kepergian Mei Mei yang secara misterius itu bahkan sampai-sampai membuat keluarganya berpikiran jika Mei Mei itu diculik oleh seseorang. Namun semuanya menjadi terang benderang ketika pihak keluarga Mei Mei dikabari posisi Mei Mei ada di mana dan dengan siapa ia tinggal selama ini. Saat itu keluarganya tentu merasa lega dikarenakan anggota keluarganya baik-baik saja dan tengah bersama dengan orang yang tepat, pikirnya. Moko dan Mei Mei telah menjalani hubungan sebagai sepasang kekasih selama 1 tahun lamanya. Banyak sekali kisah-kisah romantis hingga kisah sedih di sepanjang perjalanan kisah cinta yang dijalani sepasang kekasih ini. Atas dasar cinta dan sayang Moko terhadap Mei Mei, dibuatlah sebuah rencana untuk menikahi Mei Mei, yang pada saat itu rencananya telah pula ditetapkan tanggal pernikahannya. Sedianya pernikahan siri yang akan dilakukan oleh Moko dan Mei Mei akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli tahun 2022. Di rumah yang mereka tinggali bertiga itu memang tampak biasa-biasa saja dari luar. Para tetangga yang mengenal ketiga penghuni itu tidak pula memusingkan keberadaan mereka di sana. Namun siapa yang tahu, walau terlihat normal saja, ternyata aroma-aroma persaingan sangat kental terjadi mewarnai perjalanan hidup Moko dan kakak kandungnya, Ayu. Persaingan itu bukanlah persaingan yang seperti kita memperebutkan posisi atau kedudukan tertentu, atau persaingan merebutkan pundi-pundi rupiah atau semacamnya. Persaingan yang menyelimuti Moko dan Ayu adalah persaingan dalam memperebutkan seseorang. Dalam hal ini Mei Mei lah yang menjadi objek saling rebut antara Moko dan kakak perempuannya. Dalam akuan yang dijabarkan oleh Moko, ia akui sang kakak adalah penyuka sesama jenis. Bahkan bukan hanya 1 kali, atau bukan dengan Mei Mei saja yang merasa diganggu hubungannya. Bahkan mantan pacar sebelum Mei Mei juga pernah menjadi objek sasaran Ayu. Lebih lanjut Moko katakan, hubungannya dengan mantan pacarnya kandas tatkala sang kakak terus saja hadir dan berusaha mendekati pacar Moko terdahulu.
Tak ada jalan lain selain ikhlas dan mengakhiri hubungan itu. Henry Rangkuti Liasari merupakan seorang karyawan swasta yang dipandang normal-normal saja oleh ayahnya. Bahkan sang ayah Burhanuddin tak pernah menyangka ada masalah yang terjadi antara Moko dan Ayu. Dan semua masalah-masalah yang terjadi di antara mereka perlahan namun pasti sedang mengarah menuju puncak. Permasalahan pelik itu terjadi ketika Moko mencurigai adanya hubungan yang tak wajar yang dilakukan oleh Ayu dan Mei di belakangnya. Sikap tubuh atau gestur keduanya dikatakan oleh Moko sungguh mengisyaratkan gerak-gerik layaknya sepasang kekasih sesama jenis. Ucapan manja, pandangan penuh cinta, dan rangkulan mesra adalah salah 3 dari banyak hal yang mewarnai hari-hari Moko di rumah itu. Tentu hal itu Moko pikir tidak wajar, dikarenakan Ayu adalah perempuan dan Mei juga perempuan. Namun pada saat itu, Moko belum bisa membuktikan secara gamblang terkait kisah cinta yang terlarang itu. Dirinya belum punya cukup bukti. Kerunyaman situasi rumah makin menjadi ketika Ayu secara terang-terangan melarang Moko untuk mendekati Mei. Entah apa alasan Ayu pada saat itu dengan begitu kerasnya melarang Moko untuk mendekati pacarnya sendiri. Namun yang jelas, hal itu kemudian memicu banyak sekali keributan yang terjadi di antara keduanya. Ribut-ribut satu rumah semakin menjadi ketika Mei secara sepihak menolak ajakan Moko sang pacar untuk menikah dengannya. Alasannya pada saat itu Mei belum siap untuk membina rumah tangga dengan Moko. Mendengar ucapan dari Mei dan larangan untuk mendekatinya membuat Moko semakin murka. Saat itu dirinya sepertinya belum bisa mengatakan secara terang-terangan terkait perselingkuhan Mei dengan kakaknya Ayu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Moko belum mendapatkan cukup bukti untuk menuduh keduanya. Walau secara gestur, Moko sudah yakin akan hal itu. Puncaknya adalah tanggal 24 Juli tahun 2022, atau 1 hari sebelum rencana Moko yang gagal untuk menikahi Mei kekasih hatinya. Di pagi itu sekira jam 6 pagi sepulang ia bekerja, kembalilah Moko menuju rumah kakaknya. Di pagi itu kemurkaannya terhadap keduanya sudah berada di ambang batas kesabarannya. Ada yang berbeda di kepulangannya di pagi itu. Bedanya adalah saat itu Moko pulang dengan membawa 1 buah batang besi sepanjang 50 cm. Sebuah besi yang biasa ia pakai untuk dongkraknya. Sesampainya di rumah, besi itu ia letakkan di atas rak sepatu. Moko pun berlalu masuk ke dalam rumah dan aktivitas berjalan seperti biasa. Ia sarapan, bersih-bersih diri, dan tertidur di kamarnya. Sekira jam 2 siang Moko terbangun dari tidurnya dan segera ia keluar dari kamarnya untuk mencari Mei. Namun di siang itu kondisi rumah tampak sepi. Ia tak melihat satupun di ruang tamu, teras, dan dapur. Moko yang diliputi rasa penasaran kemudian melajukan langkahnya menuju kamar kakaknya yang terletak tak jauh dari area dapur. Tanpa ia ketuk, pintu kamar kakaknya kemudian dia buka. Dan betapa terkejutnya Moko ketika ia mendapati pemandangan yang sungguh membuatnya jijik dan geram. Betapa tidak, di tengah hari yang panas itu, Moko memergoki kekasih dan kakak perempuannya sedang saling bercumbu dengan mesranya. Pada saat itu diakui oleh Moko, ia melihat Ayu dan Mei sedang berciuman di dalam kamar Ayu. Melihat hal itu murkalah Moko. Dengan nada membentak ia pun berkata, "Ya ampun, lagi apa kalian ini? Ternyata selama ini benar dugaanku." Mendengar ucapan dengan nada marah yang Moko layangkan kepada Mei dan Ayu membuat keduanya segera menyudahi adegan mesra itu. Dan tanpa membalas ucapan Moko, keduanya keluar dari kamar meninggalkan Moko yang murka pada saat itu. Pada saat itu Moko masih bisa mengendalikan emosinya ketika keduanya berlalu pergi. Kemudian ia pun masuk ke dalam kamarnya guna meredam emosinya. Tak lama setelah Moko masuk ke dalam kamarnya, tiba-tiba Mei masuk ke dalam kamar Moko untuk mengambil celana dan bajunya. Saat itu Moko bertanya, "Mau kemana?" sambil menarik tangan Mei. Alih-alih menjawab pertanyaan yang Moko layangkan, malah Mei menghalau tarikan dan remasan tangan Moko. Dan kembali, Mei berlalu pergi meninggalkan Moko. Dan tak lama setelah Mei keluar dari kamar Moko, Mei dan Ayu pergi meninggalkan rumah. Tujuannya entah kemana, dikarenakan keduanya tidak pamit dan tidak mengatakan hendak pergi kemana kepada Moko. Semakin murkalah ia pada saat itu. Tak banyak yang bisa ia lakukan pada saat itu, selain hanya bisa menahan dan menunggu. Waktu terus saja berlalu hingga pada saat itu pukul 11 malam. Moko tiba-tiba saja terkaget dengan sebuah suara ketukan pintu yang berasal dari pintu utama. Tak mau menunggu lama, ia bukakan pintu yang ia kunci itu. Setelah pintu ia buka,
masuklah Ayu dan Mei yang pada saat itu baru aja pulang sampai rumah. Kembali dengan nada marah, Moko bertanya, "Dari mana kalian?" Namun bukan jawaban yang meredam emosi, malah Ayu berkata, "Bukan urusanmu, kita dari mana?" Tak lama kemudian keduanya berlalu dan masuk ke dalam kamarnya masing-masing. Semakin memuncaklah emosi Moko di malam itu. Ia gelap mata dan lupa diri. Segera ia menuju arah rak sepatu atau tempat di mana ia letakkan besi dongkrak itu. Lalu dengan membawa besi sepanjang 50 cm, ia seret langkahnya menuju kamar Ayu. Setelah berhasil membuka pintu kamarnya, Moko segera mendekati tubuh Ayu. Dan dari belakang, ia ayunkan besi keras itu ke arah kepala bagian belakang Ayu. Ia lakukan berkali-kali tanpa ampun. Ayu terjatuh dan tak bergerak. Mendengar ribut-ribut dan teriakan, Mei kemudian datang dan masuk ke dalam kamar Ayu. Pemandangan di malam itu bisa jadi adalah pemandangan yang paling menyeramkan dan suram yang pernah terjadi di sepanjang hidup Mei. Betapa tidak. Pada saat itu ia melihat Ayu tergeletak di lantai dan tak bergerak. Selain itu ia juga melihat Moko sedang berdiri dengan wajah marah sambil memegang besi panjang. Menyadari akan adanya tanda bahaya, Mei segera bergegas melarikan diri untuk tentu saja menyelamatkan diri. Namun belum juga ia berada di tempat yang aman. Tiba-tiba saja sebuah gebuk keras menghantam kepala bagian belakangnya. Hal itu tentu sakit dan ia pun terjatuh ke lantai. Alih-alih menolong calon istrinya yang akan ia nikahi esok harinya, malah Moko tanpa ampun mengayunkan besi itu ke arah kepala Mei bagian belakang berkali-kali dan berkali-kali. Menerima hantaman yang begitu keras membuat Mei kejang-kejang dan tak lama kemudian ia pun dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Di malam itu dua nyawa wanita berpulang menghadap Sang Pencipta. Saya ucapkan duka yang mendalam. Batalah rencana Moko untuk menikah dengan Mei dan berakhirlah sudah hubungannya dengan kakaknya. Di malam itu alih-alih pergi meninggalkan kedua tubuh yang pada saat itu tak bernyawa, malah Moko mengumpulkan tubuh-tubuh itu dan mensejajarkannya di dalam kamar atau tempat kejadian perkara. Setelah meletakkan besi maut itu, Moko kemudian merebahkan tubuhnya di antara Mei dan Ayu. Dan ia pun tertidur bersama dengan tubuh-tubuh itu hingga pagi menjelang. Aku kok tidak santai nih, maksud aku tidak dapat penyesalan kayak itu. Ada penyesalan tuh. Tapi lah, cuman sudah ke Malang. Lah terjadi. Iya. Ayu kau lah berapa kali ngebet cewek kau? Yang kedua kali. Memang Ayu kau tuh tomboy apa gimana? Jadi kau di Palembang nih dengan Ayu kau be? Yo. Oh, gawe kau apa? Sopir. Ayu kau gawenya apa? Di Alfaman. Sebelumnya kau curiga ada hubungan apa antara Ayu kau dengan cewek kau tuh? Oh, memang ada juga. Cak mana? Penyidik ya kan? Belum terbukti kan apa-apa. Tapi lah sudah menonjol hal-hal yang tidak masuk di akal itu. Cak mana? Kadang-kadang ngajak cewek ke jalan tidak boleh. Larang itu kan. Ayu kau intinya lebih nempel lah, maksudnya cewek kau lebih nempel lah dengan Ayu kau daripada dengan kau. Lah berapa lama bercewekan? Setahun lebih lah. Lah setahun lebih. Yang sebelumnya? Cek itu juga. Jadi putusnya? Karena dia jalan nak nikah juga. Padahal nak nikah bulan berapa kau? Jujur aku hari ini nikah hari ini. Hari ini? Yo nikah diri dulu bukan? Kapan? Hari ini. Di pagi hari setelah ia terbangun dari tidurnya, Moko segera menghubungi pamannya dan mengatakan perihal apa yang telah ia lakukan terhadap pacar dan kakaknya. Moko juga meminta untuk diantarkan ke kantor polisi terdekat untuk menyerahkan diri. Sang paman awalnya nggak percaya akan ucapan yang baru aja ia dengar pada saat itu. Namun setelah ia datang dan mengantarkan Moko ke kantor polisi, barulah ia percaya betapa malam itu adalah malam yang sungguh suram. Kedatangan pihak polisi ke TKP membuat warga yang tinggal di perumahan Dreamland sempat kebingungan, lantaran mereka tak mendapati apapun yang mencurigakan sepanjang malam tadi. Namun setelah melihat sendiri bahwa ada dua tubuh yang tak bernyawa, barulah mereka tahu dan sadar bahwa di perumahannya telah terjadi tindak kejahatan. Bobby Harmoko alias Moko dijerat dengan pasal penghilangan nyawa secara berencana pasal 340 KUHP dan terancam hukuman 20 tahun dan atau hukuman mati. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, melalui majelis hakimnya, kemudian memvonis Bobby Harmoko alias Moko dengan hukuman penjara selama 19 tahun. Dalam akuannya, ia mengaku murka atas perselingkuhan yang terjadi di antara kakak dan pacarnya yang diduga menjalani hubungan sesama jenis. Namun itu hanya sebatas akuannya saja. Tak ada yang tahu apakah itu merupakan hal yang betul-betul terjadi atau malah ada hal yang lain. Hanya dirinya sendiri
dan Tuhan yang tahu. Demikianlah kisah ini. Semoga akan selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.